ini JFY tempat yang tepat untuk lu datang. Kayak ini nggak eksklusif, nggak kayak lu harus jago banget film, lu harus punya pengetahuan banyak. Lu nonton aja, lu nggak akan keluar pas terus gue tanya tahun 2007 sutradara siapakah yang menggunakan make up artis bernama The Gongnya. Gongnya itu adalah kita mau datengin produser Exhuma. Wow. Oh my god. Kalau nggak datang sih nyesel sih. Gila. Kita mau punya satu talk tentang itu karena Exhuma ini adalah salah satu film Korea yang kedua Fenomenal. paling fenomenal, Yes. terbanyak ditonton di dunia. Kita juga punya concern terhadap apa yang terjadi di Palestina. Kita juga punya sebuah program yang memang fokus ke film-film teman-teman Palestina. Akan Jadi misalnya untuk juga. teman-teman juga yang memang pengen menunjukkan dukungannya gitu, mungkin bisa dan sangat cocok untuk nonton film ini. Hai sahabat kompas.com, ketemu lagi sama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Hype Talk. Hari ini spesial banget, aku kedatangan tamu dan teman aku. Kita hari ini mau ngomongin Jakarta Film Week bersama Chris Emmanuel dan Nada Bona. Hai, apa kabar semua? Baik, luar biasa. Kita gimana kita? Baik, aku Baik, juga. luar biasa. Langsung menunjukkan kemampuan kamu ya dalam apa sih namanya impersonate ya? Impersonate. Voice actor banget. Voice Voice actor. actor. Kalau voice actor lebih ke kok karir sih apa sih? Ya, bisa dibilang karir. Profesi. Iya, profesi itu. Maaf ya, bahasa Indonesia saya suka campur. Because I'm from UK, you know. Oke, it's okay. Little bit, No it's problem, hard no for me. problem. Jadi Yes. profesinya Fun juga words. untuk misalnya kayak ada film yang dari translate ke bahasa Ya, lain. dubbing. Oh kalau itu kan. iya, Pas actor tuh bisa dubber. dubber, bisa juga Yes. misalnya dulu gue di Susi Susanti jadi Pak Soeharto. Ya. Kan ada Pak Soeharto-nya nggak pernah kelihatan kan, tapi Iya. suaranya doang. Oh, itu voice lo? actor ya. Atau misalnya iklan kayak baru. Itu voice actor. Oke, tapi kita kan lagi ngomongin itu nanti. Iya. Ngomongin Betul juga. Maaf. Jadi- Film Week. Oke, ini Chris Emmanuel menjadi festival ambassador Yes, di festival tahun ini ambassador, ya. yes. Ini kegiatan acara besar yang digelar setiap tahun. Yes. Tapi untuk yang nggak tahu mungkin kita bisa bahas dulu kali ya. Ya. Apa sih Jakarta Film Week ini? Siapa dulu yang mau ngasih tahu? Mungkin gue kali ya. Nada boleh. Silakan, Nada. Oke, baik. Jadi Jakarta Film Week itu sebetulnya sebuah festival film internasional. di Internasional Jakarta. ya? Yes, betul. Kita membuka kesempatan untuk banyak negara untuk bisa filmnya diputarkan di sini. Oke. Diinisiasi oleh Dinas Parekraf, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Kita hadir dari pasca pandemi waktu itu tahun 2021 dan ini tahun keempat kita udah ada di sini di Indonesia menjadi ruang buat teman-teman yang ingin jadi jembatan untuk teman-teman yang dari teman-teman komunitas yang berproduksi lalu kemudian pengen masuk ke industri, sebetulnya kita pengen positioningnya gitu. Oke, ini ngapain dari semalam ya? Enggak, karena memang karena ini sudah tahun keempat Udah saya tahun keempat ya. udah ada di Oke. sini jadi Iya. udah. Jadi membuka kesempatan bagi film-film di negara mana, dari negara mana aja kalau boleh tahu? Kalau banyak tahun ini banget. banyak Banyak banget banget ya. ya. Kita Ada tuh 100 submission 140 awalnya yang udah di 132. 132. Ya, 132 film. Oh my God. Sekarang jadi 55 film. 132 negara. Sekarang jadi 55 negara. Tapi 55 filmnya negara. totalnya tuh awalnya 1132. Iya, 1132 dari 1132. 85 negara Oke. diseleksi Ya, itu 85 sorry. jadi 40 140 film di dari 55 55 negara negara. yang tahun ini akan diputar. Oh my Maaf gua god. kalau angka tuh suka urut. Serius 300 juta 560 ribu rupiah. Oke, tapi ini udah tahun keempat dari memang selalu untuk kurasinya itu berarti selalu bersama dengan ambasadornya juga atau gimana? Kalau Enggak misalnya kurasi kita lebih kita punya sebuah tim, memang ada tim program Oke. yang memang dia job desk-nya adalah menonton semua film-film ini Luar gitu biasa. untuk kemudian nanti mereka seleksi sesuai dengan kebutuhannya ya. Kebutuhan festival kan biasanya festival punya karakternya masing-masing ya. For this case di Jakarta Film Week ya kita memang pengen film-film yang cukup beragam gitu. Jadi kita pengen memberikan banyak warna ya dari seluruh dunia. Setiap negara pasti punya warnanya sendiri dan juga setiap negara punya isunya sendiri. Nah, kita pengen memberikan itu. Jadi ketika sampai ke Indonesia itu sudah terkurasi film-film pilihan kita yang paling terbaik untuk ditontonkan ke teman-teman yang ada di Indonesia. Siap. Ini
kayaknya untuk para pencinta film kayaknya nggak boleh kelewatan kan Betul. ya untuk ini ya. Harus. Oke, nah sekarang aku mau nanya dulu sama Christo nih sebagai festival ambassador. Tapi sebelum ke situ, Ya. aku mau tahu dulu seberapa besar kecintaan seorang Christo Emmanuel terhadap film gitu ya. Kamu tuh Ini kayak ini yang meme itu ya. Seberapa cinta lo sama film? Gua bangun pagi-pagi teriak action. Oh. kayak gitu ya. Konten-konten jadul gitu. Iya, iya, ini susah nih kalau ngobrol sama orang Sorry, kreator tuh langsung dapet ide Udah gitu jadi, ya. udah jadi. Ayo Udah begini. jadi. Oh, gue yang ngeliat Ayo, udah. Geser dikit kameranya. Oke, boleh. Masa ya. Oke. Kenapa gimana, Toh, sorry? sejak kapan suka sama film dan apa ya? Sejak kapan lu akhirnya masuk ke industri ini gitu? Pertama kali masuknya sih sebenarnya secara unofficial ikut Korean waktu itu kata ketika, cuman kayak Oke. agak kurang kerja ya saya waktu itu karena waktu itu melihatnya kayak itu kayak magangnya gua lah. Oke, Gitu. magang dulu ya. di Semacam situ ya. magang gitu, karena kayak gue bener-bener situ ngeliat gue bisa bantu apa ya gitu kayak bingung gitu. Nah terus tapi yang bener-bener terjunnya itu di Big Four itu 2021. Ya, ya, ya. Itu Tapi gua paham. untuk layangan industri film 2022. nasional gak sih? Iya. Tapi Iya, sebetulnya iya, fun fact-nya, Christo tuh dari kecil udah senang bikin film. Nah, Mangga gimana diceritakan. ceritanya? Jadi startnya itu dari gue umur 4 tahun. Umur 4 tahun 4 tuh tahun? film pertama gue nonton di bioskop. Tarzan dulu nonton. Oh my Tau God. gak Tarzan? Tarzan yang... Bukan Tarzan yang oh, kok tahu Tarzan apa nih Mbak? Wah kacau juga. Tunggu, Nggak, 4 tahun udah ke Tarzan bioskop? Disney, iya. Oh, sama nyokap, sama orang tua? Sama papa waktu Oke. itu. Habis itu jadi suka kayak nonton film-film anak-anak gitu. Oke. Yes. Terus akhirnya papa tuh ingat gak zaman dulu sewa DVD. Sewa DVD. Iya, iya, iya. 5.000 Iya, iya, bener. Kalau misalnya sehari, kalau misalnya Seminggu, kelamaan denda berapa? Iya, 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 ada ya tukang sewanya ya. Dulu, waktu iya, itu ya. dulu kan ada juga toko CD kan. Betul, Apa betul. yang gambarnya cewek dari samping terus di sini ada gini-gini. Kayak Gundala, ini kayak Gundala. Apa itu namanya? Disk Aduh. apa gitu? Ya, itulah pokoknya. Terus apa? Dari situ sih kecintaan film mulai dari situ. Terus akhirnya mulai punya HP, ada kameranya dulu kan, papa. Nah, bokap punya apa yang punya kamera ada HP ada kameranya dulu kan awal-awal. Dari situ jadinya awalnya bikin video pendek Itu gitu. umur berapa berarti? Kayak kelas 5 SD. Astaga, Kelas oke. 5 SD bikin video-video doang kayak yang nggak bagus biasa aja gitu. Terus baru habis itu bokap punya handycam. Oke. Pas punya handycam itu baru gue bikin film horor. Bikin film Iya, horor. film pertama gue technically film horor. Itu lu belajar dari mana kalau tiba-tiba bisa bikin film tuh? Ceritanya gimana? Lu belajar atau lu lihat aja? Enggak, gue nonton film terus kayak oh cara bikin film tuh ada awal, ada konflik, ending gitu doang. Udah bisa berpikir seperti itu pada Sudah saat Ya, itu. lumayan lah. berpikirnya 3 Luar babak. biasa. Jadi kayak kalau film pendek ya udah gitu, misalnya film pendek gue ceritanya apa? Pokoknya intinya, anjir malu banget kalau gue inget lagi. Ada bocil-bocil, adik gue, satu lagi ponakan gue, Oke. sepupu gue. Mereka berdua ceritanya lagi masuk dalam rumah, terus ada pembunuhnya gue. Terus gue pakai topeng gitu, topengnya gue bikin sendiri. Oh my Jadi God. kayak ini kayak Jason versus Freddy zaman dulu gitu. Pakai topeng terus gue bunuh gitu. Terus mereka ngumpet. Terus ketahuan merekanya mati gitu. Oh. Bahkan dari kecil gue udah bikin film yang endingnya tragis gitu. Bukan happy ending gitu ya. Langsung thriller ya? Iya langsung thriller. Terus baru masuk ke film action dulu, bikin film action-actionan gitu. Oh, Habis itu I see. akhirnya gue belajar kayak Premiere, After Effects gitu-gitu. Akhirnya makin ke belakang sekolah kan disuruh dapat mata pelajaran yang tugasnya bikin film pendek. Nah, itu gue dulu bikin. Jadi teman-temannya bikin film drama. Gue inget banget. Ini kayak bahasa Inggris deh pelajarannya. Judulnya filmnya The Untouchables. Gue inget banget. Dulu alay banget. Yang lain bikin film bahasa Inggrisnya tuh drama tentang drama keluarga apa. Oke, Gue oke. bikin film kayak X-Men. Serius? Superhero. Temen gue ada yang satu bisa terbang. Oh my God. Yang satu bisa meledak. Kekuatannya meledak. Anjir. Kekuatannya meledak. Kekuatan gue bisa ngilang kalau nggak salah. Jadi gue belajar. Iya, jadi awalnya Kayak gue After Effects gitu, masa Iya. kayak efek VFX gitu. jadi gue bikin ceritanya dari semua skill yang baru gue pelajari. Jadi misalnya gue udah bisa bikin orang terbang, bisa bikin orang menghilang, sama bisa bikin orang meledak. Karena tiga oke kita bikin ceritanya tentang orang tiga ini deh gitu. Ntar penjahat utamanya apa gitu. Dan lo yang edit sendiri? Gue yang edit, gue yang ngedirect Astaga. gitu. Dan gue yang Gokil, nulis gokil. juga. Oke. Nulis kayak bareng deh waktu itu. Iya, Lupa iya, gue. iya. Itu gitulah.
Iya, ada gue Gitu. dapat informasi, oh lu kuliah di UMN. Ya, gue UMN. Punya Kompas juga. Betul. Masih Kompas darah Pride. Kompas ya Darah ternyata Kompas, dia. bro. Kuliah UMN. Anak film UMN gue. Hasil 2015. jadi. Iya, iya, iya. Yoi. Hasil jadi. Hasil jadi mantap-mantap. Makanya tadi gue liat di bawah, iya ada tulisan UMN gitu. Ah, bangun pagi gitu. Trauma bangun pagi. Oh, jam 8, telat 15 menit gak di absen. Tapi kuliahnya ngambil jurusannya Film, DKV? film. Oh film? Film. Tapi kan kalau dulu film tuh harus DKV dulu ya, angkatan gue. Oh gitu. Jadi sebelum film tuh harus DKV dulu setahun apa 2 tahun ya? Kayak setahun. Baru lu penjurusan ke film? Semester 3 baru masuk ke bisa pilih film, desain grafis atau animasi. Oke, berarti memang dari mungkin lu ketika lu suka film itu lu cita-cita lu emang udah pengen bikin film? Udah, dari Sebagai sutradara. gue SD gue udah tahu gue cita-citanya apa. Wow. Gue dari SD tuh udah tahu either aktor atau sutradara, itu aja. Oke. Kayak pas bokap, dulu pas SMP bokap pernah mencoba untuk membawa gue ke arah bisnis. Oke. Tapi langsung saya, tidak. Kamu gagal. Iya. Manifestasi banget ya. Oke. Tapi bokap bukan ngelarang film, enggak. Cuman kayak dia pengen coba kamu coba bisnis. Tapi ternyata kan gue emang gak enjoy. Jadi Iya, kayak iya. pas gue fully ke film, bokap support banget. Iya. Dan skill lu juga kayaknya kan emang film. Maksudnya kreativitas lu lumayan, bukan Ya, lumayan, sangat Amin. ini Amin, gitu amin. ya, keren lah gitu di Amin. industri ini. Oke. Nah, apakah ini yang menjadi alasan Christo dipilih menjadi festival ambassador Nah, apa nah, seperti nah, apa iya. nih? Ada satu lagi. Apa? Oh, Selain satu daripada lagi. memang udah movie geek aja sih. Iya, Iya, gue nerd banget sama Nerd film. banget. gue. sama Sama film ya. film. Jadi kita tuh waktu awal mau memilih antara beberapa orang yang awalnya kita coba untuk ini siapa nih tahun ini wajahnya. Karena kan kita udah tahun pertama ada Shenina kan. Waktu itu dia juga lagi emerging banget lagi. Yes. Waktu awal-awalnya karir dia di film yang juga produksiannya Yo Kompas. dong, Penyalin penyalin Cahaya, cahaya ya kan? gitu. Di waktu awal-awal dia, terus abis itu di tahun kedua kita ada Jordi, di tahun ketiga kita ada Ute. Gitu kan. Mereka muda semua, itu udah otomatis muda ya, Christo paling muda kayaknya ya, kan Oke. kayak 97. Terus kemudian mereka semua tuh punya latar belakang juga pernah terlibat di sesuatu yang di kreatif, tapi bukan langsung ke film juga. Kayak Ute pernah desainer kan dia dulu pernah jadi desainer, terus habis itu Jordi juga dulu pernah bahkan di belakang layar gitu handle untuk makeup and wardrobe gitu kan. Nah, Christo juga punya itu gitu. Jadi dia sekolah film, and then dia juga content creator, sesuatu yang juga cukup banyak dibicarakan sekarang, nggak cuma film doang, konten juga iya. Terus kemudian juga pernah punya pengalaman di balik layar juga, gitu. Ada ketika sama kakak bos, gitu kan. Terus kemudian juga fun fact-nya, Christo tuh pernah jadi kurator film festival Serius? Iya. dari negara lain loh. Iya. Kok bisa? Jadi maksudnya kayak dia udah punya pengalaman programming gitu yang menurut kita tuh lu paket komplit bro. Iya. Amin. Bro, kayaknya gue pengen download Orbit deh bro. Ayo boleh. Let's go. Lu harus tanya dulu ini festival apa, terus habis itu kayak Jadi dulu tuh gue ngekurasi buat film festival di Greece, Athens, terus Denmark, Oslo. Oh my god. Pernah Arktik bahkan. Jadi dulu ada festival. Gue hampir dikirim ke Arktik sama bos gue Serius? untuk ngeliput festival di Arktik itu. Udah diajakin, nanti kita naik serigala ya, yang ditarik-tarik serigala gitu. Oh oke. Weird but thank you. Kita nanti di sana sambil nonton film gitu pakai jaket gitu tuh. Dalam hati gue iyalah ya, di Arktik mas saya pakai kutang ya, buset, adem bener. Ya, tapi ada dong. another reason juga ya, kita tuh kan sekarang tuh film tuh dianggap kayak serius banget gitu nggak sih gitu, festival film apalagi selalu orang tuh bilang kalau festival film itu sesuatu yang kayak berat, filmnya eksklusif gitu. tidak bisa Indie didatangi oleh banget. semua orang, cuman bisa orang-orang yang berkarya di industri yang bisa datang ke orang-orang yang ngerti film festival. banget gitu banget. Karena Kayaknya- jujur dulu gue pas kuliah gue pas Ya kuliah tuh salah satu orang yang nggak datang ke film festival malah. Karena lu berpikir seperti itu? Karena gue takut, jujur gue tuh dulu teman-teman gue yang ke film festival soalnya hampir semuanya itu udah bikin film dan filmnya dikirim ke film festival. Betul. Jadi mereka pergi ke sana sekalian gitu. Nah, gue pengen datang tapi gue waktu itu belum ada film yang gue bisa tayangin. Iya. Jadi dia rasa malu. Iya. Kayak gue ntar gue di sana dicemooh nggak ya, kayak dilihat ngapain sih nih orang gitu. Nah itu sih sebenarnya stereotip tuh yang bisa juga jadi itu di kepala gue doang. Tapi Betul. pada kenyataannya juga ada banyak teman-teman gue yang begitu gitu kan. Sebenarnya gue pengen kayak ini semacam kayak kind of a mesin waktu untuk gue ngomong ke
Kristo kuliah Iya. versi yang sekarang itu kayak ini JFW tempat yang tepat untuk lu datang. Kayak ini nggak eksklusif, nggak kayak lu harus jago banget film, lu harus punya pengetahuan banyak. Lu nonton aja, lu nggak akan keluar pas terus gue tanya tahun 2007 sutradara siapakah yang membuat film ini. menggunakan makeup artis bernama saya Nggak tahu. gitu. Nggak. Tenang Oke, aja oke. gitu. We're very inclusive sebetulnya. Yeah, Sebagai sebuah festival, Jakarta Film Week itu inklusif banget. Kita menghadirkan program-program yang beragam banget. Ada Sangat banyak. sisi perempuannya, bahkan tahun Yes. ini juga ada family time, Yeah. program buat keluarga Yeah. gitu. Terus kita juga punya film-film fantasi, genre yang sangat-sangat pop gitu ya. Bisa banget ditonton oleh orang-orang yang bahkan mungkin nggak suka dengan film-film berat. Justru Betul. malah kita ngasih banyak Betul. keragaman itu gitu. Dan memang dari tahun pertama kita memang sudah state bahwa kita pengen jadi sebuah festival yang bisa yang dekat dengan market gitu. Jadi kita memang film-film yang dipilih juga market base, nggak yang semuanya dibikin setipe gitu. Yeah. Memang ada banyak keragaman. Dan itu. menariknya itu karena ini banyak banget ya ragamnya. Jadi teman-teman yang terbiasa sama nonton film pop ataupun film yang dalam tanda kutip tuh nggak berat, jadi bisa nonton yang dalam tanda kutip nggak berat itu, tapi at the same time when you wanna try something yang lebih baru, kompleks, yes. yang baru juga ada. Juga gitu. ada. Jadi kayak Apa ya, beragam kayak banget. restoran yang menghidangkan berbagai macam. Betul. Food court, oke. Food court. Oh, kalau di GI berarti footprint dong. Footprint, benar. Kenapa jadi bahas food? Oke, tapi kita bicara soal yang tahun ini nih. Apa Ya. nih bedanya dari tahun-tahun sebelumnya? Atau ada tema yang khusus yang diangkat nggak di tahun Resonance. ini? Tema tahun ini. Resonance, ya, Kasih kita- tahu Nat. Oke, baik Bang. Cakep. Jadi kalau mau dibongkar ya, tema resonance ini sebetulnya berangkat dari situasi Indonesia tuh kan sekarang lagi banyak banget yang dikirim ke luar negeri untuk berjejaring tuh film-film Indonesia ya. Oke. Ada kita kemarin abis ke Cannes, rame-rame tuh Iya, iya, segambreng tuh berangkat ke Cannes untuk membangun relasi diplomasi antara Indonesia secara kebudayaan antara Indonesia dengan Prancis gitu. Dimana Ivy juga di sini juga kan cukup kuat ya sama Oke. kita secara budaya gitu. Terus kita juga diberangkatin ke Busan gitu. Nah, jadi kita itu sebagai sebuah festival yang ada di Indonesia, pengennya apa yang sudah kita dapatkan, kolaborasi-kolaborasi yang sudah kita dapatkan ini, kita kembalikan ke kita, lalu kita gemakan ke orang-orang di sekitar kita. Kita tuh pengen jadi festival yang bisa membuka peluang buat banyak orang untuk bisa punya kegiatan positif dan punya apa ya, kayak semacam Impact lah. impact gitu ke orang-orang gitu. Nah, itulah kenapa kita temanya tahun ini resonance, kita ngomongin gema-gema yang dari sebuah tempat yang kecil terus menggema keluar dan keluar lagi, yang hopefully Jakarta Film Week nggak cuman good for Indonesian people dan juga Indonesian film industry, kita juga berharap kita bisa good for international industry. Amin. gitu. Merdeka. Amin. Wah. Jadi kayak Tapi soalnya bicara tema itu soal juga tersampaikan dari karena itu juga tersampaikan dari pembahasannya yang ada dari acara-acaranya itu kayak kita ada talks, ada JFW.net, terus ada juga networking events, terus juga ada community. Nah, salah satu terus ada masterclass juga. nanti kita simpan kali ya. Wah, kita simpen dulu nih. Kita simpan dulu, nanti kita ditanya kan pasti. Oh iya, sorry, gue gak sabaran sih. Gak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa. Dem. Maksudnya kayak memang program-program kita tuh Banyak sangat banget. merepresent Betul. temanya kita, termasuk juga pemilihan Kristo, karena Kristo juga represent temanya kita Iya, juga. Iya. Ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih Jawab. acaranya? 23 sampai 27. Jawab, Kak. 23 November. Oktober. Oh, Oktober, sorry. Oh, jauh November, banget, jauh banget November. ya. 23 Oktober sampai 27 27 Oktober. Oktober. Iya, enggak Nah. sampai 23 November. sampai 27 Oktober 2028. Saya minum dulu ya. 3 tahun ya, boleh silakan. 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun. minumnya, Bu. Iya, minum dulu nih. Total ada 140.000 film, Film. bukan 140. Oke, nah acaranya ini selain nonton film, itu kalau lihat jadwal nonton film bisa di mana? Nanti Kalau akan ada. di sosmednya kita ada, di Oke. Jakarta Film Week, di website kita juga www.jakartafilmweek.com. Dan infonya itu enak banget. Jadi karena dalam bentuk post yang Yes. bisa diset-set gitu kan. Oh. Apalagi anak zaman Slides. sebagai anak yang Anak slide. gak bisa ngelihat tulisan, pengennya gambar. Nah, itu best. JFW siapapun yang ngedesain poster post-postnya I love you. I love you Kanasta and Tim. Karena standing Oke. best itu saya butuhkan banget. Saya nggak bisa tulisan. Saya harus ada gambar orang, gue ada orang. Harus bilang ada jamnya ini gitu. Oke,
jadi dari tanggal 23 sampai 27 itu akan diputar Betul. Iya banyak ribuan pemutaran film, film, terus juga ratusan ada film. acara. ratusan film. Terus Oh, ribuan, 23 sampai 27. Buset, Nat. Gitu dong. Coba Oke, doang. ratusan film, terus ada acara tadi ya, ada Ya. talk show-nya juga. Ada talksnya Ada talk show. juga, ada program Masterclass, lainnya juga. macam-macam. Ya nanti mungkin kita bisa bongkar satu-satu. Oh, Nunggu pertanyaan nih. oke. Nunggu pertanyaan aja dari Kak Gita. Ya. Sekarang kita bongkar satu-satu. Setajam. Oh, enggak. Nah, kalau talk show-nya ini apa? Ngomongin apa? Bersama dengan teman-teman dari Sineas juga atau? Nah itu Betul. menariknya sih, karena dengan tema resonance tadi ya, kayak salah satu materi di talks ini adalah, dan ini BTW terbuka untuk publik, jadi boleh Betul. siapa pun bisa Ada datang. 4 kita talks tahun ini. Yang Oke. pertama, cakep. Oh, nggak usah pakai cakep. Yang pertama itu dari hati ke hati, jadi itu pembahasan soal mental health di dalam lingkungan pekerjaan di film. Oh. Dan Jadi kayak ya dan kreatif. Jadi kayak gimana sih mental health saat lu bekerja di film tuh gitu. Karena Iya. itu juga Tekanan itu juga tinggi penting untuk- ya. iya. Emosional Betul. semua orang. Kita kayak pengen Betul. banget semua aware Apa yang bahwa terjadi saat lu syuting bersama Betul. orang ini selama 4 bulan tiba-tiba selesai gitu misalnya. atau Terus kayak- Atau kita lagi udah ngomongin mendalami capek. peran ini gitu Iya, ya. Kita misalnya. lagi ngomongin syuting itu kan tensinya tinggi, penuh tekanan dan lain-lain. Gimana sih cara membuat sebuah lingkungan Betul. kerja yang sehat di Betul. industri film? Kita Betul. pertama pengen bahas itu. Wow, menarik. Orang yang syuting film horor seminggu sekali misalnya. Seminggu Krunya, sekali. Seminggu sekali film horor, tiap minggu ada film horor. Pulang kan kayak lama-lama Iya, wah, bener-bener. tiba-tiba gitu kan. Iya, Jadinya iya, kayak iya. aduh gimana nih gitu. Karena nggak banyak orang yang tahu ya Betul. kan. Itu terus kayak Yang kedua, yang kedua nih, ini hubungan antara audience dengan pengaruh audience terhadap film. Oke, Ini gua penonton udah kayak, nih. ini gue kayak lagi pitching skripsi. Bu, jadi saya mau Monggo. audience. Iya, siap. karena sekarang mesti Indonesia kan sekarang memiliki dengan penonton Indonesia dengan penonton Indonesia yang nonton film Indonesia tahun ini meningkat. dengan Ya. terbanyak kan tahun Ya. ini dari sepanjang masa. Nah, menariknya tuh juga itu mau dibahas bahwa sekarang itu penonton tuh juga subjek. ya Bukan cuman menambah angka Iya. angka betul. penonton doang. Penonton tuh bukan cuma angka, aktif banget. Iya. Kayak filmmaker dengan penonton tuh one DM away gitu, one reply away gitu. Betul. Kayak zaman dulu antara penonton ke filmmaker tuh jaraknya kayak jauh banget kan gitu. Iya. Kayak lu mau berhubungan dengan Tara Basro, mau berhubungan dengan Joko Anwar tuh kayak harus nulis surat, mengirimkan dan fan gitu. Iya, Sekarang iya. bang gitu. Tinggal DM aja Bang, ya. film lo kemarin gue nonton gitu. Iya. Terus Tinggal habis di itu kayak Twitter, iya. gue mau review Yoi. film lo gitu. Sekarang lu bisa ngeliat Joko Anwar ngupload story kocak tuh kayak anjir, Joko Anwar receh banget ternyata kita kan lucu ya. Bener. Jangan dulu mana kebayang gitu. Dia kan yang ngedirect. Ternyata kayak towing gitu. Selera komedinya yang towing gitu lucu banget gitu. Iya, Jadi iya. Udah sedekat itu ya? Iya, pengaruh audiens terhadap film itu satu. Terus kayak bagaimana Kita membangun koneksi dengan audiens gitu. Betul, Jadi ini sebagai ngomongin filmmaker. tentang teman-teman yang bekerja di pemasaran film atau misalnya teman-teman yang mau bikin film Iya. juga perlu aware dong dengan audiens yang mau dicapai. Gitu. Iya. Gimana Kita ada supaya kelas keintiman namanya gitu. juga. Jadi Yes. kayak tetap tidak terlalu berjarak. Jadi kalau bisa bahkan tidak berjadi kayak memiliki fan base kind of kayak memiliki pecinta yang apa nih? Ini ngapain? Berkelanjutan. Berkelanjutan gitu. Berkelanjutan. Betul. Sumpah gue verb gue tuh bahasa Indonesia tuh suka. Ah Iya. iya. Mana gue lagi. Lo tau nggak apa kartun SpongeBob yang nyari file tuh yang kebakaran itu. Gue kalau lagi nyari, aduh, apa sih kata? Tolong gitu. And the last, Makanya Terakhir. butuh nada. The gong part. Dan the gongnya. Gongnya Oke. itu adalah Kita mau datengin. produser Exhuma. Wow. Oh my god. Kalau Kita nggak mau datang punya sih nyesel sih. Man, gila. Kita mau punya satu talk tentang itu karena Exhuma ini adalah salah satu film Korea yang kedua Fenomena. paling fenomenal Iya. terbanyak ditonton di dunia. Dan after film itu keluar ada banyak banget teori-teori yang dibahas sama penonton. Ada banyak banget penonton yang mulai digging dengan sejarahnya Korea gitu Iya. Dan tentang Jepang. Jepang gitu dan itu kan menandakan bahwa impact film terhadap sebuah kebudayaan itu kan seperti itu gitu ya. Kita pengen tahu juga dari sisi produsernya gitu. Iya, iya. Behind the scene-nya Iya, si iya, film iya, ini tuh iya. kayak gimana gitu. Jadi nanti akan ada produsernya datang untuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Begitu. Oh, menarik. Jadi ya, sebenarnya menarik ini ya. Masih acaranya talks ya, masih Ini talks. masih talk sih. Iya. Tunggu. Ini berarti sebenarnya acaranya nggak cuma buat untuk penonton aja ya, tapi juga Betul. untuk
para sineas Iya, yang lengkap bekerja di makanya. industrinya. Yes. And it's free by the way. Oh, Free. oke. Yes. Oke, selain talks berarti ada apa lagi? Ada masterclass editing Ada masterclass. tahun ini. Ah, ada belajar acting. Editing. Oh, editing. Aku Karena kira kan belajar acting. karena justru Baru mau ikut. Enggak, cuman justru itu yang menarik dari JFW tahun ini karena biasanya masterclass tuh seringnya penulisan, directing gitu Iya, kan. iya. Nah, editing nih Kita juga punya gue editing. cukup jarang gitu melihat masterclass soal editing. Jadi editing ini kali ini JFW bekerja sama dengan Hong Kong dan mendatangkan editor film Twilight of the Warrior, Wow. Walden, yang kemarin filmnya rame, katanya Iya, bagus iya, banget iya. itu. Nah itu. Jadi kita belajar ngedit tuh di situ. Ya. Dia bukan buka laptop terus, Bang ini cara nge-cut gini ya Bang ya? Nah ini fade in ya? Bukan. Kayak lebih ke ya. Tapi kalau untuk masterclass Sharing. sendiri dia akan ada seleksi. Seleksi. Lanjut lah. Oh, oke. Karena pembahasannya cukup profesional gitu lah, mendetail bener-bener Oh, menarik. teori dan segala macam gitu. Iya, para editor-editor mungkin nanti anak-anak Ya. Kompas bisa kali ya diajak. Boleh. ya. Menarik Ayo tuh, kirimkan. boleh. Coba. Editor Kompas disuruh. Kirimkan CV-mu. Kok CV sih? Apa Oke, sih? terus apa lagi? Salah. Di masterclass selain ada editing, Terus abis itu kita juga punya bisa dibilang JFWNet. JFWNet itu industri programnya kita. Yes. Tapi kalau untuk JFWNet juga kita tahun ini masih by invitation yang bisa bergabung. oke. Ada Producers Lab yang memang udah dari tahun sebelumnya Tahun juga kita sebelumnya udah juga punya Producers Lab. Kita akan ngekurasi 10 produser muda untuk film pertama panjangnya mereka. Oh. Untuk nanti yang menang dapat kita akan kirim mereka ke platform Busan 3 terbaiknya. Terus mereka ini akan mendapatkan mentorship dari produser yang Produser sudah berpengalaman secara internasional. Wow. Itu yang pertama, terus kita punya pitching forum, Yes, ada pitching business forum, forum, business forum. terus kita punya festival meeting. Yes. Nah, festival meeting ini memang ini agak berat ya, maaf ya teman-teman. Yang bagiannya Ya. agak berat, Ya. habis ini kita fun-fun lagi. Habis ini Festival ya. meeting ini kita akan mengumpulkan teman-teman pelaku festival di Asia Tenggara untuk saling menguatkan satu sama lain. Jadi kita akan bikin kayak semacam ibaratnya kayak rapat tahunan Rapat nggak sih ya? tahunan, Rapat tahunan iya, kita iya. saling update apa kesulitan kamu, apa kesulitan kita. Fellowship apa gitu yang- ya. Fellowship. Apa yang bisa kita lakukan bersama yang kayak gitu. Support group jatuhnya ya. Jago ini kayaknya memang Iya, kesannya berat ya iya, gitu. iya. Cuman memang Tapi karena enggak memang kok. buat industri, Iya, buat iya. teman-teman di industri sih. Iya, memang. iya, benar. Keren. Gitu. Terus ada apa lagi? Nonton film dong. Nonton film itu Nah. yang paling gong. Paling Ayo. gong ya. Gong. Karena ini sih kayak gue sukanya dari JFW ini kemarin pas ngelihat list filmnya tuh gila gitu. Itu bener-bener kayak anak kecil dimasukin ke dalam Toys R Us Istana, zaman dulu. Ingat gak lu Toys R Us depan PI? Zaman dulu kan gede banget. Banyak tuh. banget. Itu kayak mainan kayak gitu. Ini bener-bener dari film keluarga, Panjang, misalnya film film panjang, pendek. film pendek, ada dokumenter juga. Sampai ada dokumenter soal Susana coba. Ya, Gila. Iya sih, gue baca di situ. Menarik ya. banget kan, ada dokumenter, terus ada juga film klasik. Terus juga kalau yang upcoming nih. Jadi ada beberapa film juga yang ini bakal pertama kali tayang di Indonesia. Oh iya. Dari A24 judulnya I Saw the TV Glow. Yes. Itu tentang? Itu Nonton. tentu. Langsung gitu. The less you know the better. Asik. Oke. Tapi I Saw the TV Glow intinya itu adalah sebuah film yang gue tunggu-tunggu banget. Gue sengaja cuman tahu premisnya doang, cuman gue nggak nonton trailernya nggak apa, karena gue pengen nonton aja pengen gitu tahu langsung. spirit. Pengen Pertama kali, surprise sama surprise. hasilnya, oke. Terus Itu baru baru satu. Ada juga Paradise of Thorns. Oke. Itu dari Thailand kan ya, Thailand. Paradise of Thorns. Itu juga kemarin ramai banget yang bilang sangat bagus, so itu juga gue nunggu banget. Ada Memory of a Burning Body, Oke. ada Memoir of a Snail. Mhm. Aduh, banyak banget. Dan In the film-film Belly ini, of the Tiger. iya, In the Belly of the Tiger itu film India. Oh. And Wah, then banyak deh. ada lagi yang Mana bagus. nih? Jadi ada film Bukan Korea ada juga. lagi, ada banyak. Ada banyak. Ada banyak. Ada banget. film Korea juga yang main Jaehyun NCT. Oh iya, itu. Yes. Ini para K-popers. Judulnya Yes. You'll Die in 6 Hours. Ya. Ini juga bakal tayang Ya, nanti. ini Oh. bakal tayang juga di Jakarta Oke. Film Week. And then, jangan sedih dan jangan lupa. Gurau. Nanti kita akan ngomongin opening dan closing film di terakhiran, tapi aku pengen ngomongin ini. Kita punya film short film tahun ini yang tahun ini menang di Palme Oh, ini yang d'Or-nya lo bilang tadi Cannes Film Festival. The Man Who Could Not Jangan lihat saya buruk sama nama dan judul. Boleh kita lihat contekan dulu Mohon boleh. maaf Tapi ya. itu gua The Man Who Could penasaran Not banget Remain juga. Silent. Ya. Ini film yang tahun ini menang di Palme d'Or Cannes. Short untuk short Akan film tayang kategorinya juga akan nih. tayang Akan di tayang juga. Indonesia. For the first time. Iya, Yes. iya. Jadi buat lo yang
selalu penasaran sama film festival tuh kayak apa sih, film-film itu kayak apa. Jangan ragu, puter jari. Jangan ragu untuk datang, beneran deh. Ini kayak it's the perfect acara banget buat. Ada juga sesi untuk keluarga. Kita Oh, punya iya, benar. program-program family time yang kerja sama Pingfong. Yes. And then Pingfong Baby Shark dudu. Yes. Bisa Kita dulu. kerja sama bareng sama teman. Jadi buat mau yang sama keluarga juga ada. Oke, bisa Pengen nonton nonton bareng. pengen nonton yang film yang genre banget kayak horor, fantasi itu juga ada. Ada juga ada. Ada Plan B ya. Planet B kok Plan B. Terus Planet abis B. itu Idiot Ah, itu Girls tuh. and School Girls. Ya Ah, ampun. itu dia judulnya Ini panjang kayaknya banget. untuk para pecinta film South pasti Korea. akan Iya. sangat kenyang sekali ya. Nggak, ini. dan Opening film? Betul, opening film kita ada Sampai Jumpa Selamat Tinggal dari Sampai Adrianto Jumpa. Dewo. Oh. Ini film Indonesia yang syutingnya di Korea Selatan. Dan lucu banget tau gak sih film ini kenapa? Kenapa? tuh? Ada Jordi Pranata, Mhm, ada Lutesianya mhm. di situ. Wow, aduh aku fans banget sih sama Ute. Very nice. Dua festival ambassador Festival kita Ambassador. di situ. Bener, gokil, pas banget. Iya. Dan Closing itu film. Dan closing filmnya ada Don't Cry Butterfly. John Dari Craig Itu dari Butterfly. Vietnam. Very nice. Itu juga sangat-sangat Iya. nggak sabar. Dan jangan overwhelm, tenang aja karena semua info ini bakal ada di Instagramnya Jakarta Film Week. Jadi kayak lu pengen tahu filmnya nontonnya pengen yang mana, catet, terus ntar bikin itinerary-nya. Serunya itu kayak liburan gitu. Beneran. Kalau Jadi, lo sendiri rencananya mau nonton berapa film nih? gua gua udah nandain Kita banyak udah banget. bolak-balik buka jadwal dari Iya. tadi. Karena kan bakal ada di 3 tempat, bakal ada di CGV GI, bakal ada di tim, sama kalau di Talks dan Masterclass itu bakal ada di Mercury Cikini kan. Betul. Oke. Jadi kayak gue udah memetakan nih, Gue akan kemana-mana nih. oke, kredit selesai, lari. Lari. Tim, nonton. Tapi gue penasaran, tuh lu satu hari paling banyak pernah nonton berapa film? Gue pernah 100. 100 Beneran. satu hari. Satu hari. Jadi itu pas kerja. Jadi pas kerja kan gue kurator. Oke. Jadi gue nonton film panjang karena film pendek dan panjang. Cuman biasanya kalau 100 tuh hari itu lagi film pendek semua. Oke. Cuman tetap aja jadi bangun jam 7, berangkat kantor jam Nggak 8. mandi lu? Mandi dong. Oh, mandi. Ya kecuali pas pandemi. Pas pandemi baru tidur, pas mau tidur baru mandi. Mager ya, Wak. Iya, di rumah bener. doang. Jam 8 berangkat, jam 9 nyampe kantor, sampai malam gue nonton. Astaga. Gitu. Gila. Itu beneran gila sih itu. Tapi seru sih karena nah ini sih yang gua penasaran karena JF ini kan ada 55 negara kan. Ini tuh kayak gue nostalgia balik ke zaman dulu gue apa namanya ngekurasi kurasi. jadi kurator karena gini Git, menurut gue menarik banget ya. Setiap negara tuh punya khasnya masing-masing. Iya. Dan I don't know how to explain it, but once you watch it, itu kenapa gue pengen banget teman-teman pada nonton karena saat lu nonton lu akan ini tuh ada style gininya, ini tuh gini gitu. Kayak dulu nonton gue nonton film-film Eropa sama orang film-film Amerika Latin, itu tuh beda banget gitu. Beda lagi sama yang Southeast Asia, bahkan Southeast Asia sama film-film Jepang itu beda lagi tuh. Iya. Menarik Jadi banget. memang punya warnanya masing-masing ya di setiap negara ya untuk filmnya. Kita bahkan tadi punya film dari Ceko, dari Estonia. Estonia. Have you ever Kayaknya heard Mbak about it? iya. Country Orang before? nggak tahu Estonia itu apa. Estonia. Dan bahkan tahun ini juga kita karena kita juga punya concern terhadap apa yang terjadi di Palestina. Kita juga punya sebuah program yang memang fokus ke film-filmnya teman-teman Palestina. Gitu. Akan Jadi misalnya ditayangkan untuk juga. teman-teman juga yang memang pengen menunjukkan dukungannya gitu, mungkin bisa dan sangat cocok untuk nonton film-film ini. Oke, mantap. Boleh kasih tepuk tangan dulu nggak? Ini keren banget. Tapi ini tadi penasaran untuk pemilihan opening dan closingnya ini gimana? Ada alasan khusus nggak sih kenapa akhirnya film yang tadi ada Ute dan Silakan Jordi-nya sama yang terakhir yang dari Don't Cry Vietnam tadi ya? Butterfly dari Oke. Vietnam. Yes. Mungkin kalau misalnya secara khususnya kita bisa langsung tanyakan kepada programmer ya gitu kan, karena mereka adalah orang yang ketok palu untuk film opening dan closing. Tapi menurut aku kedua film ini punya quality yang layak sekali untuk diapresiasi untuk jadi sebuah opening dan closing. Ditambah lagi untuk film opening juga Mas Adrianto Dewo juga seseorang yang sudah banyak sekali ya secara kawakan personal, lah ya. kawakan banget gitu. Terus abis itu filmnya juga ini ada memperkenalkan ada Korea-Korea juga, syutingnya di Korea gitu. Yang kita juga kayak mungkin pengen memberikan pengen menunjukkan bahwa Indonesia juga bisa loh bikin film yang kayak gini gitu.
And then juga untuk closing sendiri sih, karena film ini juga sebelumnya udah pernah tayang di Venice. Kurasi khusus di Film Kritik atau apa gitu programnya di Venice International Film Festival. Jadi menurut kita juga ini film secara narasi juga perempuan ya, kita ngomongin perempuan, dan memang festival film kita juga punya concern ke arah situ Terhadap dengan itu ya. program kita juga The Her Story. Kita pengen juga memberikan ruang khusus untuk film-film perempuan yang kayak gini. Gitu. Oh jadi si yang apa? Tadi Her Story. Her Story-nya ini tentang perempuan ceritanya. Jadi si film Don't Cry Butterfly ini memang Oh sorry, oh ya, Don't Cry Butterfly itu judul filmnya. Iya, Her Her Story Story ini programnya. 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 Oke. Kita Lu punya nanya program. programnya. Iya. Kok kita festival yang concern terhadap perempuan, punya program khusus perempuan, bahkan dan closing kita perempuan. Tahun lalu juga kita Tiger Stripes. Ya, It's ya, basically about a woman juga kan. Kita memang Tiger punya Stripes. concern ke sini. Iya. Love Tiger Stripes. Oke. Yes. Nah ini ada informasi yang nggak boleh dilewatin juga nih. Gimana caranya untuk teman-teman mau ikut Jakarta Film Week, yang baik itu di Jakarta maupun mungkin yang di luar Jakarta masih bisa ikutan nggak sih? Betul, bisa Bisa banget. dong. Jadi Kalau buat gimana? teman-teman di Jakarta tuh bisa memulai beli tiketnya. Beli tiketnya itu mulai tanggal 17 Oktober. Yes. Oke, 17 di mana? Oktober ini di Tix ID. Oh, Itu oke. semuanya sudah lengkap di situ. Mau nonton film apa, acaranya mana. Jam itu ada di situ. berapa, Jam berapa ada juga semua. ada jelas. Oke. Nah, buat teman-teman yang di luar Jakarta mungkin Oke, kita juga akan tayang di video.com. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang memang belum bisa datang ke Jakarta, nggak apa-apa. Ada beberapa film yang akan dikurasi untuk tayang secara online di video.com. oke. Jadi teman-teman bisa ikut. Lalu kemudian juga untuk teman-teman yang mungkin tadi khawatir kehabisan tiket di Tix Ya. ID, kita juga akan tersedia OTS tiket. OTS Oh, juga oke. ada. Jadi jangan takut kehabisan tiket Iya. gitu ya. Jadi pas kayak ya habis Semakin cepat, Daripada semakin nangis, cepat datang, lari. lari. Semakin cepat datang, semakin Kau dijamin jamin. kau dapat Betul, betul, tiketnya. betul. Oke. Nah, untuk mungkin bukan nggak terakhir banget sih. Aku pengen tahu dulu Christo punya 5 rekomendasi film yang tayang di Jakarta Film Week nggak untuk teman-teman? Ada semua? banget. Yang Pertama, Wings of Desire. Wings of Wah. Desire. Itu film klasik. Jangan itu jam pertama deh. Gak banget. Berat banget gue. Apa itu film Berat apa? Itu film Nggak, apa? tapi tahun itu film klasik, itu film lama. Ah. Gue dari kuliah pengen nonton itu, tapi nggak sempet Nggak tahu. karena gue gak tahu gimana caranya menonton itu waktu itu kan. Oke. Akhirnya ada Akhirnya Wings ada of di Desire, sini. itu gue Oke. tertarik banget. Oke, Sebenarnya gue dua. pengen banget juga di tahun ini adalah I Saw the TV Glow. Oh. Ya. Wah itu gila men, itu menarik banget. Gue pengen buat nonton itu satu. Itu kedua, Mhm. itu dari A24. yang bikin. Oke. Terus ada Paradise of Thorns. Paradise of Thorns. Dari posternya aja gue udah kebeli. Itu orang-orang berdiri di balik duri duren. Duri duren. Duri Duren. Duri Oke. duri ren Ren, duri, duri. ren. Terus joget gini. Joget saja. Nah, ya. Duri duri ren gitu ya. Enggak ya. Pokoknya terus duri duren. Duri Duri duren. duren. Paradise of Thorns. Astaga. Terus Astaga TV Glow. Oke, Apa keempat. lagi tadi? Wings of Desire. Terus ini ada A Memory of a Burning Body. Memory of a Burning. Itu Memory tentang of apa? Burning Body. Itu ceritanya tentang, aduh, Nenek-nenek. itu nggak apa-apa ya? Enggak sih, sebenarnya gak aman. Nggak aman. Sebenarnya itu Pokoknya itu tentang kayak perempuan tua. tentang perempuan tua. Tentang perempuan tua. Ya, ya. Oh, Itu menarik. Nenek, film Dia- tentang nenek-nenek itu menarik loh. Dan memorize tubuhnya. Iya, iya. Udah sampai di ketika Iya, dia tua, iya, dia iya. mau Memory of a kayak Burning Body. memorizing. Sama ada Menarik, satu lagi menarik. yang gue pengen buat juga, Satu. Living Large. Living Large itu dari, itu di kategori family time. Oh. Jadi untuk anak-anak, kind of, untuk keluarga sih lebih tepatnya. Tapi bisa ditonton bareng sama keluarga ataupun sendiri, bebas. Oke. Dan itu animasi kayak stop motion gitu. Wah, gila. Ini banyak banget nih. Banyak apa banget, keseruan-keseruannya beneran, banyak ya. Itu Oke. baru 5 ya. Sisanya Iya, bisa sisanya ditengok-tengok bisa aja. ditengok Iya. sendiri. Sebenarnya apa namanya ya, akan mungkin yang nggak nonton film banget jadi bakal bisa suka banget sama film ya, karena Iya. kalau misalnya nanti mau ikut acara ini, karena saking banyaknya ada film-film yang ditawarkan, dihidangkan gitu ya, ditayangkan, dan ada juga acara-acara yang nanti bisa kalian ikutin. Nah, mungkin terakhir ini baru pertanyaan terakhir nih, apa sih sebenarnya harapan dari teman-teman Christo dan Nada gitu ya, sebagai publicist dan juga festival ambassador terhadap acara ini gitu ya, karena udah 4 tahun berjalan setiap tahun gitu ya, dan untuk tahun ini apa sih bener-bener bukan target kali ya, mungkin harapan apa yang bener-bener pengen sampai ke
khususnya para pecinta film di Indonesia? Boleh silakan. Harapan dengan adanya Jakarta Film Week. Yes. Kalau kita balik lagi ke soal kita akhirnya sudah memiliki penonton Indonesia yang menonton film Indonesia terbanyak sepanjang masa tahun ini. Harapannya sih dengan adanya Jakarta Film Week semakin banyak teman-teman yang terbuka lagi terhadap film festival dan terhadap festival film. Yep. Semakin banyak juga yang berani untuk mencoba datang ke film festival dan melihat beragam film-film di film festival itu pertama. Terus berikutnya juga berharapnya sih dengan pertukaran kayak kita mendatangkan produser Exuma, terus juga ada editor dari Hong Kong. Sinias-sinias dari luar sinias gitu dari ya? luar itu kita menjadi kayak pertukaran ilmu dan akhirnya harapannya sih jadinya ke depannya perfilman kita bisa jadi sangat-sangat berkembang Iya, pesat. industrinya makin maju gitu. Amin ya. lah, amin. Yes. Mungkin ada tambahan? Sama mungkin ya, kalau misalnya secara harapan kita juga berharap dengan adanya festival sebagai ruang untuk pertukaran informasi dan juga pertukaran ilmu gitu ya, Ya. bagi banyak orang, nggak cuma dari orang Indonesia aja tapi juga karena kita mendatangkan guest dari luar negeri, harapannya itu bisa menambah kapasitas untuk kita dalam berkarya gitu ke depannya. Ya. Ditambah lagi karena memang kami itu pengen banget bisa jadi tempat pijakan awal bagi para filmmaker yang ingin masuk ke industri. Harapannya untuk teman-teman yang di luar sana yang pengen banget jadi sutradara, Ya benar, ini juga sih betul. pengen betul. banget jadi produser gitu, teman-teman bisa banget gabung untuk sekedar bercengkrama Iya, aja karena dengan kita para profesional punya yang itu sudah kan, ada, Iya, atau networking ikut events. talks kita, atau juga bisa Networking juga events ya. ya betul, Ya. ikut networking events kita, bisa juga teman-teman ikutan dengan kelas-kelas yang sudah kita Ya. sediain, karena ini semua bisa menambah kapasitas kita, kemampuan kita, pengetahuan kita untuk bisa lebih bersiap lagi Ya. kemudian hari. Apalagi kalau ada movie geek seperti saya ya, ketemu di sana terus kayak ketemu yang lain pada, movie geek ngobrolin film. Gimana menurut tadi habis ditonton? Iya, Ya, kita iya. jadi seru juga. Dan ngobrolin filmnya serunya gara-gara ya balik lagi ini inklusif ya. Jadi kayak kalian gak harus ngomongin film-film kayak aduh ntar gue kalau taunya film-film ringan Iya, malu, nggak usah malu. malu. Lu mau ngomongin apa film Transformer, ayo gas gitu. Apa juga lu habis Iya, nonton maksudnya film apa tadi? dengan Habis itu- family time juga kan Iya, bisa ada jadi family ruang time. diskusi Betul. anak dan orang tua untuk bisa ngobrol. Terus abis itu nonton Saudi TV Glow, ngomongin Saudi TV Glow, tapi abis itu ngomongin apa, beda lagi, bebas. men. Bisa Fun, jadi fun, tempat fun. kumpul anak-anak K-pop, ada Yes, Hilda in sir. the Towers. Betul, K-pop juga masuk. K-pop juga masuk masuk. terus. Ya, terus Oke. gas. Mantap. Sahabat Kompas. .com. Yes, sahabatkompas.com. Jangan lupa untuk datang dan ikutan di acara-acaranya dan juga ikutan nonton di film-film yang ada di Jakarta, Film Week 2024 Tanggal 23 sampai 27 Oktober. Oktober 2024. Tiket sudah available nanti tanggal 17 Oktober. di Tix ID. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih sekali lagi buat Nara dan Krista yang udah mau ngomong-ngomongin, udah mau ngobrol-ngobrol. Pokoknya sukses. Semoga Thank you, ini menjadi Kak Gita. apa Datang ya? ya, Kak Gita. Pasti Thank you. aku mau nonton. Walaupun ya mungkin aku salah satu dari yang tadi dibilang sama. Oh ya? Iya kayak Yes, gue fun, nggak fun, film fun. banget lagi anaknya, tapi kayaknya Coba aja, pengen coba. nonton. Nice But you try. right. Ya, pengen nonton. Pengen ikutan juga ke acara-acaranya. Yes, wajib. Terima kasih untuk sahabat Kompas yang sudah menyaksikan Hype Talk kali ini. Pokoknya nontonin terus Hype Talk hanya di youtube kompas.com. Dan maju terus perfilman Indonesia!